Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Aborigin adalah nama suku yang menjadi sebutan khas bagi penduduk asli Australia. Julukan ini berasal dari bahasa Latin aborigine, yang secara harfiah berarti dari awal. Makna ini merujuk pada penduduk yang sejak awal telah tinggal di suatu wilayah atau pulau, yang dengan demikian, kata aborigin memiliki arti yang serupa dengan istilah pribumi. Mereka memiliki fisik yang mirip dengan orang Irian di Indonesia, sehingga terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa orang aborigin merupakan keturunan perantau yang tiba di benua ini lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Secara umum, diyakini bahwa orang aborigin Australia pertama berasal dari Asia, melalui Asia Tenggara yang sekarang disebut Malaysia, Singapura, Brunei, Timor Leste, Indonesia, dan Filipina, dan telah mendiami kawasan Australia setidaknya selama 45.000 hingga 50.000 tahun. Kendati demikian, beberapa ilmuwan mengklaim bahwa manusia purba telah tiba di benua ini pada kisaran 65.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Namun, terlepas dari semua perbedaan mengenai asal-usul mereka, semuanya sepakat bahwa suku aborigin memiliki budaya yang sangat tua yang berusia lebih dari 50.000 tahun. Budaya mereka telah ada jauh sebelum piramida serta lebih tua dibandingkan Akropolis. Hebatnya, budaya mereka masih dapat dirasakan hingga saat ini, sehingga bisa dikatakan bahwa budaya suku aborigin merupakan salah satu budaya tertua di muka bumi yang masih lestari hingga kini. Selama ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa, suku aborigin menduduki kawasan Sydney Utara, terutama di sepanjang tepi pelabuhan. Di tempat ini, mereka memancing dan berburu di perairan serta pedalaman daerah tersebut dan memanen makanan dari semak-semak di sekitarnya. Hingga kemudian, saat bangsa Eropa menemukan pulau ini, aborigin mulai terpinggirkan. Mereka hampir sama dengan suku Indian di Amerika, menjadi suku asli yang tersisihkan di tanah sendiri akibat kedatangan bangsa asing. Pada mulanya, mereka hidup mandiri dan harmonis, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak pernah melakukan perjalanan jauh dari tanah mereka sebab sumber daya yang mereka butuhkan begitu melimpah. Di sisi lain, perdagangan dengan kelompok suku lain telah berjalan dengan mapan. Kendati demikian, mereka bergerak sesuai musim untuk menjelajah berbagai kawasan di negara itu, menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk bekerja dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian, mereka memiliki banyak waktu yang tersedia, sehingga suku ini dapat mengembangkan kehidupan ritual yang kaya dan kompleks, baik dalam bahasa, adat istiadat, spiritualitas, dan hukum yang pusatnya terhubung pada tanah. Bagi orang aborigin, sebuah pandangan yang tidak pernah dipahami oleh penjajah awal, bahwa gaya hidup aborigin didasarkan pada kekerabatan serta keakraban dengan alam. Kebijaksanaan dan keterampilan yang diperoleh selama ribuan tahun, memungkinkan mereka untuk menggunakan lingkungan mereka secara maksimal. Bagi suku aborigin, tindakan seperti membunuh hewan untuk makanan, atau membangun tempat untuk berlindung, penuh dengan ritual dan spiritualitas, dan dilakukan dalam keseimbangan yang sempurna dengan lingkungan. Alam menyediakan bagi mereka, stok makanan yang berlimpah, seperti air tawar, hewan liar, serta tempat berlindung. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka sudah tersedia dengan melimpah. Penduduk asli Australia hidup dalam isolasi total dari dunia luar sampai kedatangan para penjajah, narapidana, dan pemukim Inggris pada abad ke-18.
Sampai hari itu, mereka melanjutkan kehidupan secara tradisional. Di Oseania, semua budaya, kecuali penduduk Pulau Paskah, hidup dalam budaya tidak tertulis dan verbal. Dalam budaya ini, informasi diturunkan dari generasi ke generasi, melalui lagu dan cerita. Selama puluhan ribu tahun, suku aborigin telah menempa budaya mereka yang dinamis, yang penuh dengan bahasa, cerita, seni, musik, dan lagu unik yang diwariskan secara verbal. Hal ini terus berlanjut demikian, hingga bangsa Eropa mengubah dan menghancurkan segalanya. Kedatangan Letnan Cook pada tahun 1770 menandai awal dari akhir cara hidup kuno suku aborigin. Setelah kedatangannya, Letnan Cook menyatakan bahwa tanah yang disebutnya sebagai New South Wales sebagai milik Raja Inggris George III, dan mengabaikan fakta yang tidak terbantahkan bahwa tanah itu sudah berpenduduk. Kegagalannya untuk mendapatkan persetujuan dari penduduk asli membuatnya mengubah fakta, dengan mengatakan bahwa Australia adalah limbah dan kosong. Letnan Cook segera diikuti oleh kedatangan armada pertama pada bulan Januari tahun 1788, di bawah komando Kapten Arthur Phillip, yang membawa misi mendirikan koloni dan mengambil kendali Terra Australia untuk pemukiman. Pemukiman permanen Eropa pertama di Australia dibentuk pada tanggal 26 Januari tahun 1788, ketika Kapten Arthur Phillip tiba dari Inggris dengan armada pertama mereka di Pelabuhan Jackson. Mulanya, orang-orang aborigin merasa kebingungan dengan penampilan orang-orang yang terlihat pucat serta mengenakan pakaian. Setelah beberapa hari kontak seperti ini, orang-orang aborigin tampaknya menghindari pemukim Inggris. Kemudian, karena tanah mereka telah diambil, maka mereka tidak punya pilihan kecuali memasuki daerah yang telah dihuni. Sejak invasi bangsa Eropa ke Australia pada tahun 1788, orang-orang aborigin telah ditindas dan didesak menuju wilayah yang tidak sesuai dengan keberlanjutan hidup mereka yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Datang dan masuknya orang asing yang membawa penyakit, menghancurkan populasi langsung suku-suku di Sydney. Diperkirakan terdapat lebih dari 750.000 orang aborigin yang mendiami benua ini pada tahun 1788. Mereka terpecah ke dalam 500 anak suku bangsa dan kelompok, yang masing-masing memiliki dialek yang berbeda. Kedatangan Inggris yang membawa konflik bersenjata, menandai kematian klan Sydney Utara bersama dengan orang-orang lain di cekungan Sydney, Darawal di selatan, dan Darum di bagian barat. Kekurangan makanan segera menjadi masalah, populasi kulit putih yang besar menghabiskan ikan dengan menjaring tangkapan besar, mengurangi populasi kanguru dengan perburuan yang tidak berkelanjutan, membersihkan lahan, dan mencemari air. Para penjajah itu dituntun untuk percaya bahwa tanah Australia adalah terra nullius yang berarti tanah siapapun. Akibatnya, orang-orang aborigin di seluruh Sydney segera mati kelaparan. Pada sisi lain, suku aborigin yang terisolasi selama ribuan tahun tidak memiliki kekebalan yang memadai terhadap virus. Maka, ketika orang-orang Eropa datang ke benua ini membawa virus penyakit, hal itu menjadi hantaman fatal bagi orang-orang aborigin. Mereka tidak memiliki perlawanan terhadap virus mematikan yang dibawa oleh para pelaut dan narapidana seperti cacar, sifilis, dan influenza. Sehingga dalam waktu kurang dari 1 tahun, lebih dari setengah penduduk asli yang tinggal di Sydney Basin telah meninggal karena cacar. Wilayah ini yang dulunya hidup dengan campuran klan aborigin yang semarak menjadi terbungkam oleh kematian. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja, para penjajah itu menghancurkan cara hidup yang telah bertahan lebih lama dari sejarah Inggris selama puluhan ribu tahun.
Bahkan bagi sebagian besar penjajah kala itu, orang-orang aborigin dianggap mirip dengan kanguru, dingo, dan emu, fauna aneh yang harus diberantas untuk memberi jalan bagi pengembangan pertanian serta peternakan. Bagi mereka, tidak ada salahnya menembak penduduk asli dibandingkan menembak anjing liar. Tentu saja, pemerintah modern Australia tidak pernah mengakui tentang adanya diskriminasi terhadap suku aborigin. Kendati faktanya tampak sangat terang, bahkan hingga saat ini, perbedaan perlakuan berdasarkan warna kulit baik di bidang politik, agama, dan ekonomi masih tetap terasa. Masyarakat kulit putih pada umumnya masih menunjukkan sikap superior terhadap orang aborigin. Kondisi tersebut menyebabkan orang aborigin masih tetap terasing di tanah air mereka sendiri. Pada sekitar tahun 1970, pemerintah Australia mulai memberikan peluang lebih kepada orang aborigin, terutama di bidang politik serta pendidikan. Beberapa tokoh suku aborigin pun berhasil tampil ke permukaan di panggung politik. Tokoh pertama adalah Neville Bonner, yang cukup dikenal karena pencapaiannya sebagai aborigin pertama yang terpilih sebagai anggota Parlemen Federal Australia. Beruntungnya, cerita, seni, dan ritual menjaga tradisi suku aborigin dan Torres Strait Island tetap hidup dengan baik dan benar-benar hidup di abad ke-21, dan populasi pribumi terus bertambah. Saat ini, terdapat sekitar 700.000 penduduk aborigin dan Torres Strait Island yang tinggal di Australia. Mereka menempati 3% dari total populasi dan jumlah itu diperkirakan akan tumbuh menjadi lebih dari 1 juta orang atau 4% dari populasi, yang hal itu diperkirakan terjadi selama 2 dekade berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.